ngeles itu sepertinya menjadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh politikus saat ini. Dan ada pola yang menarik yang bisa kita lihat dari dua politikus yang setipe, yaitu Pak Jokowi yang pernah punya nama Mulyono dan Deddy Mulyadi yang pernah punya nama masa lalu Prabu Siliwangi. Itu klaimnya orang-orang yang secara fanatik mendukung yang bersangkutan. Nah, ini kita akan menyaksikan dulu tanpa komentar yang panjang bagaimana ngelesnya Pak Joko Widodo saat ditanya masalah yang viral, yaitu masalah ijazah. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B. 85 mau 86 baru dikasih. Itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo itu ya memang bukan pembimbing skripsi. Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Udah diperhatikan gesture muka jika orang sedang berbohong? Nah, itu jurus ngelesnya Bapak Jokowi. Ya, itu hak beliau untuk mengatakan apapun yang ingin beliau katakan. Haknya yang bersangkutan juga untuk membela apa yang pernah dia sampaikan dan untuk memverifikasi. Percaya atau tidak, itu ya akhirnya akan menjadi pilihan kita. Nah, itu saya sampingkan lah karena itu urusan pure politik. Saya tidak memiliki interest terlalu banyak untuk berbicara dalam hal itu. Yang mau kita saksikan sekarang adalah ngelesnya sang titisan Prabu Siliwangi. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan the one and only Bapak KDM. Kita simak dulu. Dan saya katakan kan, aduh, Deddy Mulyadi itu Sunda Wiwitan loh. Saya bilang, saya kan udah wawancara dari dulu. Saya ini dari sisi etika lingkungan gitu, saya adalah pengikut ajaran Sunda Wiwitan, yaitu ajaran yang mengajarkan mata air harus dijaga, pohon harus ditanam, gunung tidak boleh ditambang, kemudian aliran air harus dialirkan, sampah harus diurus, sawah harus diurus, tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan, rumah harus julang apa, yang harapna ngalir jeung ngidul supaya panan poe asup tiwetan tika tulu. Itu ajaran leluhur saya dari sisi lingkungan gitu loh. Etika lingkungan saya adalah pengikut etika Sunda Wiwitan karena saya tinggalnya di Sunda. Ayu Wiwitan teh mimiti. Ya kan saya mah Sunda asli, Sunda asal, Sunda pribumi Sunda Wiwitan teh. Nah, tetapi dari sisi syar'i gitu kan, agama gitu kan, saya adalah pengikut ajaran Islam. KTP-nya Islam, walaupun saya belum Islam sebagaimana Islamnya para wali, para syuhada, para sahabat. Jauh orang mah. Ulah dieu lah. Lamun anak asup ka surga teh pangtungtungna gitu ge mun ditarima. Kalau kata Abah Anom, lamun nyarita kuleta katarimana ku ceuli. Lamun nyarita ku hate katarimana ku rasa. Eta Abah Anom loh. Oke. Jadi di dalam video yang telah kita saksikan tadi, Deddy Mulyadi membahas tentang perkataan kontroversialnya yang pernah mengatakan bahwa bukan Islam.
Dan perkataan Deddy Mulyadi bukan Islam itu setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan, agama Bapak itu apa? Ini gaya ngeles tingkat tinggi, dan mau tidak mau saya nih sebagai yang sedikit banyak mempelajari ilmu kalam dan sedikit banyak mempelajari ilmu fikih, ya harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi. Harus percaya atas perkataannya dalam pengertian secara zahir, secara nampak. Jadi Deddy Mulyadi itu tadi ditanya tentang Sunda Wiwitan. Iya, Sunda Wiwitan dalam perspektif tata ruang. Ini sebetulnya kalau dari ilmu kalam itu sudah tidak bisa sebetulnya. Kenapa? Karena satu mukallaf itu dia ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tolab syar'i bagi seluruh perbuatannya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau misalkan agama Sunda Wiwitan itu dia dilihat sebagai agama, sebagai ageman, sebagai suatu perkara yang diambil secara sakral, itu tidak bisa dikawinkan dengan Islam, Kang Deddy Mulyadi. Meskipun itu dalam tata ruang. Ini hutan harus mulai naik lagi, kemudian sungai harus berjalan dengan lancar, nggak bisa. Kamu itu, Kang Deddy Mulyadi sebagai orang Islam harus melihat itu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai bagian dari Sunda Wiwitan. Itu yang seharusnya dilakukan. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah dari agama Sunda Wiwitan. Ini sudah kontradiktif, tidak bisa dikawinkan. Dan kalau misalkan kita melihat ngelesnya Deddy Mulyadi ini, dari pertanyaan bukan Islam itu, ini kan berbeda dari apa yang dia katakan sebelumnya, yaitu sumerah ka panon poena, sumerah ka angina, sumerah ka alamna. Kemudian mengatakan lain Islam, bukan Islam. Kemudian di tempat ini KDM mengklarifikasi bahwa yang dimaksud itu KTP-nya Islam, cuman belum Islam seperti Islamnya wali, seperti Islamnya para ulama, belum Islam seperti itu. Itu kan jawabannya. Ini keluar dari orang yang tidak memahami perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari agama sama sekali. Karena memang siapa juga yang bertanya seperti itu? Siapa yang nanya sama Kang Deddy itu? Bapak agamanya sudah Islam seperti Islamnya wali belum? Sudah Islam seperti Islamnya para ulama belum? Siapa juga yang nanya kayak gitu? Pertanyaannya itu mutlakon. Kenapa dijawab dengan muqayyadan, yang mana qayyidnya itu dia dengan qayyid yang paling umum, yang nggak bakalan ada orang menjawab seperti itu. Walinya sendiri juga nggak bakalan ada yang ngomong seperti itu. Dan ngelesnya Deddy Mulyadi ini bukan hanya di dalam masalah ini saja, tetapi kemarin waktu membahas vasektomi, yang bersangkutan pun ngeles juga. Jadi saya ada curiga ini ada hubungan guru dan murid antara kedua orang ini. Dan berhati-hatilah terhadap politikus yang sudah mulai suka ngeles, karena berarti dia tidak mempertanggungjawabkan perkataannya, yang mana itu berpotensi untuk keluar dari pertanggungjawaban yang lain. Saya tidak mengatakan lebih jauh daripada itu, cuman potensi menuju ke sana itu ada. Dan salah satu skill di dalam berpolitik itu testing the water. Ini pada akhirnya bisa menyebabkan narasi liar di publik menjadi publik gaduh, kemudian menyimpangkan dari perkara-perkara yang memang seharusnya dibahas menuju perkara yang tidak seharusnya dibahas hanya untuk testing the water saja. Tatkala nanti sudah gaduh, kemudian citranya negatif, tinggal klarifikasi. Ini adalah definisi dari lambe turah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.